Baik adik-adik, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan mikroskop. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Pengamat bermata normal menggunakan mikroskop. Preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif yang mempunyai jarak fokus 2 cm. Nah, ini D-nya kebanyakan ya. Jika jarak fokus lensa okuler yang digunakan 25 cm, maka perbesaran mikroskop saat pengamat berakomodasi maksimum adalah, ini adalah gambaran dari sebuah mikroskop. Jadi yang namanya mikroskop itu selalu tersusun atas dua buah lensa. Lensa yang dekat dengan benda, yang dekat dengan objek disebut lensa objektif. Kemudian lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Nah, supaya enak di sini saya tuliskan dulu yang diketahui di soal. Ya, yang diketahui di soal yang pertama adalah jarak preparat terhadap lensa objektif. Berarti SUB sama dengan 2,5 cm. Kemudian jarak fokus lensa objektif berarti FOB sama dengan 2 cm. Lalu jarak fokus lensa okuler berarti FOK sama dengan 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah perbesaran mikroskop saat pengamat berakomodasi maksimum. Perbesaran mikroskop rumusnya adalah MOB dikalikan dengan MOK. Ya. Oke, kita review materinya sebentar. Jadi di sini ada sebuah benda yang diletakkan pada jarak tertentu dari lensa objektif. Ini simbolnya adalah SOB. Nah, SOB itu adalah jarak benda ke lensa objektif. Kalau di soal diketahui 2,5 cm. Lalu di sini ada bayangan yang terletak pada jarak tertentu dari lensa objektif. Ini simbolnya adalah S aksen OB. Ya, jadi ini benda, yang ini adalah bayangan dari lensa objektif. Nah, bayangan dari lensa objektif ini akan ditangkap oleh lensa okuler. Berarti bayangan lensa objektif di sini adalah benda bagi lensa okuler. Ya, maka di sini simbolnya adalah SOK. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler nanti akan berjarak S aksen OK. Nah, yang kita amati ya ketika kita menggunakan mikroskop, yang kita amati itu sebenarnya adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Nah, di sini S aksen okuler itu selalu bertanda negatif. Ya, ingat karena bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu selalu terjadi di sebelah kiri lensa, ya berarti di depan lensa. Bayangan yang terjadi di depan lensa itu bersifat maya. Nah, sesuai dengan perjanjian tanda, kalau ada bayangan maya maka nanti S aksen itu tandanya negatif. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi M itu sama dengan MOB kali MOK. MOB itu adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif, ya. Berarti di sini adalah perbesaran linier. Nah, rumusnya adalah S aksen dibagi dengan S. Berarti kalau MOB, maka S aksen OB dibagi SOB. Kemudian MOK itu adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa okuler. Ingat, ketika kita menggunakan mikroskop, karena mata kita nempel pada permukaan lensa okuler, maka lensa okuler di sini berfungsi layaknya sebuah loop. Betul ya? Jadi nanti yang kita gunakan itu adalah perbesaran anguler, bukan perbesaran linier. Nah, karena pengamat berakomodasi maksimum, maka nanti MOK rumusnya adalah PP dibagi FOK ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Jadi PP itu adalah titik dekat mata. Karena tidak diketahui titik dekat mata normal, kita anggap sama dengan 25 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapakah S aksen OB. Di sini sudah diketahui SOB dan FOB. Maka kita bisa menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, berarti ini 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S aksen OB. Kita masukkan angkanya. Berarti 1/2 sama dengan 1/2,5 ditambah 1/S aksen OB. Kita pindah ke kiri ya. Jadi setengah dikurangi 1/2,5 sama dengan 1/S aksen OB. Kita samakan penyebut, berarti 1/S aksen OB sama dengan 2 kali 2,5 itu 5. Ya, 5 dibagi 2 itu 2,5. Kemudian 5 dibagi 2,5 itu 2 ya, berarti 2,5 dikurangi 2. Ini sama dengan 0,5/5. Yang kita butuhkan itu adalah S aksen OB, berarti tinggal kita balik. 5 dibagi 0,5 sama dengan berapa? 5 dibagi setengah ya sama dengan 10 ya, 10 cm. Nah, hasil ini kita kembalikan ke persamaan semula.
Jadi S aksen OB-nya sama dengan 10, kemudian SOB-nya sama dengan 2,5, berarti 10 dibagi 2,5, kali PP-nya 25, FOK-nya 25, ini ditambah 1 ya. 25 dibagi 25 1, 1 ditambah 1 2. Kemudian 10 dibagi 2,5 itu 4, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, artinya mikroskop menghasilkan perbesaran 8 kali saat pengamat berakomodasi maksimum. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Yang penting semangat dan terima kasih.